Dalam perjalanan menuju Allah, seorang salik seringkali diuji bukan pada hal-hal besar, melainkan pada hal yang tampak kecil namun mengguncang akar keyakinannya kepada siapa ia bersandar. Karena sesungguhnya, perjalanan menuju Allah bukan hanya tentang zikir dan ibadah, tapi tentang bagaimana hati melepaskan segala sandaran selain kepadanya. Manusia secara fitrah suka bergantung. Ia menggantungkan kebahagiaannya pada makhluk, rezekinya pada pekerjaan, kesehatannya pada obat, dan kedamaian jiwanya pada suasana yang nyaman. Namun seorang salik, yang hatinya mulai disinai nur kesadaran ilahi, akan menyadari bahwa semua itu hanyalah sebab, bukan penentu. Dunia hanyalah jembatan yang diciptakan agar manusia mengenal siapa yang membentangkannya. Sebab hanyalah bayangan dari kehendak Allah. Ia tampak bekerja, tapi hakikat tidak pernah berdiri sendiri. Ia bergerak karena digerakkan, ia memberi karena diberi kemampuan untuk memberi. Dan ketika hati seorang salik telah memahami hakikat ini, ia mulai perlahan menarik sandarannya dari segala sesuatu, hingga hanya Allah yang tersisa di dalam hatinya. Salah satu rahasia yang diajarkan dalam jalan tasawuf adalah bahwa dunia ini bekerja dengan hukum sebab akibat, tapi sebab bukanlah penentu hasil. Hujan bisa turun, tapi tak selalu menyuburkan. Obat bisa diminum, tapi tak selalu menyembuhkan. Usaha bisa dilakukan, tapi tak selalu membuahkan keberhasilan. Karena yang menentukan bukan sebabnya, melainkan yang menciptakan sebab itu sendiri. Ketika seseorang menyadari bahwa setiap sebab hanyalah tirai dari kehendak Allah, maka ia tidak lagi terjebak memuja tirai itu. Ia menghormatinya, menggunakannya, tapi tidak menjadikannya sandaran. Ia tahu bahwa di balik setiap sebab ada tangan lembut yang menggerakkan. Sebab hanya alat, bukan sumber. Ia seperti pena di tangan penulis. Pena bergerak, tinta mengalir, huruf terbentuk, tapi bukan pena yang menulis. Ia hanyalah alat, yang menulis adalah kehendak sang penulis. Begitu pula dunia ini. Ia tampak bekerja, tapi sejatinya ia tidak punya daya tanpa izin Allah. Maka seorang salik yang sudah memahami hal ini, hatinya tidak lagi terpaku pada bagaimana cara agar berhasil, tetapi pada bagaimana agar ridha Allah menyertai langkahku. Ia tidak sibuk mencari jalan pintas duniawi, tapi sibuk membersihkan hatinya agar layak dituntun langsung oleh kehendak ilahi. Segala sesuatu selain Allah pasti rapuh. Itulah sebabnya banyak manusia hancur ketika sandarannya diambil. Seseorang yang bersandar pada kekayaan akan goyah ketika hartanya berkurang. Yang bersandar pada manusia akan jatuh ketika dikhianati. Yang bersandar pada jabatan akan hampa ketika kehilangan kuasa. Tapi seorang salik, yang hatinya telah berlatih menyandarkan diri hanya kepada Allah, tak akan hancur oleh perubahan dunia. Karena yang ia cintai bukan dunia, tapi pemilik dunia. Yang ia cari bukan kemudahan hidup, tapi keridaan yang menenangkan batin. Ia tahu, dunia hanyalah bayangan yang bergerak, berubah sesuai dengan kehendak cahaya yang memproyeksikannya. Maka bagaimana mungkin ia menggantungkan ketenangan pada sesuatu yang tidak tetap? Hanya yang kekal yang pantas dijadikan sandaran, hanya yang abadi yang layak menjadi tempat bergantung. Ketika Allah menjadi sandaran, maka segala kehilangan menjadi ringan. Sebab yang hilang hanyalah perantara, bukan sumber. Yang memberi masih ada, dan dia tak pernah berkurang. Inilah ketenangan sejati seorang salik, ia tidak kehilangan apapun, selama Allah masih bersamanya. Bersandar pada sebab duniawi bukan hanya bentuk kelemahan iman, tapi juga bentuk perbudakan hati. Sebab ketika hati bergantung pada sesuatu selain Allah, maka ia akan terikat olehnya. Jika hatimu bergantung pada manusia, maka manusia akan menguasaimu. Jika hatimu bergantung pada harta, maka harta akan memperbudakmu. Jika hatimu bergantung pada keadaan, maka hidupmu akan naik turun bersama perubahan keadaan. Tapi jika hatimu bergantung pada Allah, maka kamu akan menjadi merdeka. Tidak ada lagi yang bisa menundukkanmu, selain Dia. Tidak ada lagi yang bisa membuatmu cemas, selain takut kehilangan cintanya. Tidak ada lagi yang bisa membuatmu bergembira berlebihan, selain karena merasa dekat dengannya. Itulah makna kebebasan dalam jalan sufi, bebas dari ketergantungan pada selain Allah. Karena setiap ketergantungan akan melahirkan kecemasan, dan setiap kecemasan akan menjauhkan hati dari ketenangan. Tapi bila hatimu bersandar pada Allah, maka dunia boleh berguncang, namun jiwamu tetap tenang. Seorang salik harus jujur pada dirinya sendiri. Banyak yang mengaku tawakal, tapi hatinya masih penuh kecemasan. Banyak yang berkata, aku pasrah, tapi masih sibuk menghitung peluang.
Maka tanda paling jelas bahwa seseorang masih bersandar pada sebab adalah ketika hatinya tidak tenang saat sebab itu hilang. Ketika pekerjaan hilang, hatinya gelisah. Ketika rezeki belum datang, ia panik. Ketika orang yang ia cintai menjauh, ia merasa hancur. Semua itu tanda bahwa hatinya belum bersandar sepenuhnya pada Allah. Sebab jika ia benar-benar bersandar kepadanya, ia akan yakin bahwa setiap kehilangan hanyalah jalan bagi pemberian baru dari Allah. Bersandar pada Allah bukan berarti berhenti berusaha, tapi berusaha tanpa menggantungkan hasil pada usaha itu. Ia tetap bekerja, tapi hatinya tidak menuhankan pekerjaannya. Ia tetap berobat, tapi hatinya tidak meyakini bahwa obatlah yang menyembuhkan. Ia tetap merancang masa depan, tapi hatinya percaya bahwa takdir Allah lebih indah dari rencananya. Dalam jalan spiritual, berpindah dari bersandar pada sebab menuju bersandar pada Allah adalah latihan hati yang panjang dan halus. Tidak bisa sekaligus, tapi bisa dilatih dengan kesadaran yang terus dijaga. Setiap kali hatimu mulai cemas karena sebab duniawi, katakanlah dalam hati, sebab ini hanyalah alat, bukan sumber. Yang mengatur semuanya hanyalah Dia. Ucapkan dengan lembut, ulangi sampai hati percaya. Ketika usahamu tampak gagal, katakan, mungkin sebab ini tidak dipilih untukku, tapi Allah pasti menyiapkan sebab lain yang lebih baik. Ketika seseorang mengecewakanmu, katakan, Allah sedang mengajarkanku untuk tidak bergantung pada makhluk. Perlahan-lahan, hatimu akan mulai ringan. Karena semakin kau mengenal siapa yang mengatur, semakin sedikit alasan untuk takut. Dunia boleh berputar, tapi hatimu tetap berporos pada Dia yang tidak berubah. Ada kesalahpahaman di antara sebagian orang yang mengira bahwa bersandar kepada Allah berarti meninggalkan usaha. Padahal bukan begitu. Bersandar kepada Allah bukan berarti pasif, tapi aktif dalam kehendaknya, tenang dalam ketentuannya. Seorang salik tetap bekerja, tetap berjuang, tetap berikhtiar. Namun hatinya tidak menuhankan hasil. Ia berbuat bukan karena ia yakin pada sebab, tapi karena ia yakin bahwa Allah menyuruhnya berbuat. Ia tahu bahwa sebab hanyalah bentuk ketaatan, bukan penentu keberhasilan. Orang yang bersandar pada sebab akan kecewa ketika gagal. Tapi orang yang bersandar pada Allah akan tenang bahkan ketika gagal, sebab baginya keberhasilan sejati adalah tetap berada di jalan yang Allah ridhoi. Maka seorang salik bukanlah pemalas yang menyerah pada keadaan, tapi pejuang yang tenang dalam gelombang takdir. Ia bekerja keras, tapi bukan karena tamak. Ia bersabar, tapi bukan karena lemah. Ia ikhlas, tapi bukan karena tak punya harapan. Ia hanya tahu bahwa semua sudah diatur oleh tangan lembut yang maha bijaksana. Tawakal bukan sekadar kata pasrah. Ia adalah kepercayaan total bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari kasih sayang Allah. Tawakal adalah buah dari hati yang telah lelah bersandar pada dunia, lalu akhirnya beristirahat di pangkuan keyakinan bahwa hanya Allah yang memegang kendali segalanya. Seorang salik yang telah sampai pada derajat tawakal sejati akan merasakan kedamaian yang tidak terguncang oleh apapun. Ia tidak lagi sibuk memaksa keadaan sesuai keinginannya, tapi sibuk menjaga agar hatinya tetap selaras dengan kehendak Allah. Ketika diberi, ia bersyukur. Ketika ditahan, ia bersabar. Ketika diuji, ia tersenyum karena tahu di balik ujian ada rahmat tersembunyi. Ia tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tapi berkata lembut dalam hati, karena engkau tahu apa yang terbaik untukku. Itulah hakikat bersandar sepenuhnya pada Allah, bukan hanya di bibir, tapi di kedalaman hati yang tenang, yakin, dan ridha. Setiap langkah salik adalah langkah menuju kesadaran tunggal, tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena Allah. Jika engkau bisa bangun pagi, itu karena Allah mengizinkanmu. Jika engkau bisa bernafas, bekerja, mencintai, bahkan menangis, semua karena Allah menggerakkanmu. Tak ada daun pun yang jatuh tanpa kehendaknya, apalagi sesuatu yang besar dalam hidupmu. Maka mengapa engkau masih takut pada sebab? Mengapa hatimu masih gelisah memikirkan masa depan? Padahal masa depanmu sudah ditulis oleh Zat yang mencintaimu lebih dari dirimu sendiri. Seorang salik yang sejati tidak lagi sibuk bertanya bagaimana caranya mendapatkan sesuatu, tapi bagaimana caranya menjadi dekat dengan Allah dalam segala sesuatu. Sebab ketika Allah sudah menjadi tujuan, semua yang lain hanyalah kendaraan. Pasrah kepada Allah bukan berarti menyerah, melainkan hidup dengan kepasrahan yang sadar. Kepasrahan yang hidup adalah keadaan di mana hati tetap berusaha, tapi batin tetap tenang. Tangan bekerja, tapi jiwa berserah.
Inilah keseimbangan yang diajarkan para sufi, berbuat seolah segala sesuatu tergantung padamu, tapi yakin bahwa hasilnya sepenuhnya di tangan Allah. Hati mereka seperti burung yang terbang di langit, sayapnya bergerak, tapi angin yang membawanya. Ketika engkau mencapai tahap ini, hidup tidak lagi menjadi beban, tapi ibadah yang indah. Engkau akan memandang setiap kejadian dengan mata kasih, karena tahu bahwa setiap yang terjadi adalah bentuk cinta Allah yang sedang membimbingmu pulang. Perjalanan seorang salik adalah perjalanan dari ketergantungan menuju kebergantungan, dari bergantung pada dunia menuju bergantung hanya pada Allah. Ini bukan perjalanan yang mudah, karena dunia akan terus menggoda dengan sebab-sebab yang tampak kuat. Tapi seorang salik tahu, kekuatan sejati hanya milik dia. Setiap kegagalan, setiap kehilangan, setiap ujian adalah undangan untuk melepaskan sandaran palsu. Setiap kesedihan adalah panggilan lembut agar hatimu kembali bersandar pada sumber yang tak pernah goyah. Bersandar pada sebab hanyalah menunda kekecewaan. Tapi bersandar pada Allah adalah menemukan ketenangan yang abadi. Karena siapapun yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan menjadi penolongnya. Dan siapapun yang menjadikan Allah sebagai sandaran, maka dunia pun akan tunduk kepadanya. Seorang salik yang benar-benar bersandar pada Allah akan hidup dalam damai yang tak bergantung pada keadaan. Ia akan melangkah dengan ringan, berbuat dengan ikhlas, dan menerima dengan lapang. Hatinya tenang karena tahu bahwa di balik setiap sebab ada kehendak yang maha mengatur, dan di balik setiap peristiwa ada cinta yang sedang mendidik. Maka wahai penempuh jalan Allah, lepaskanlah satu persatu ikatan sandaranmu. Biarkan dunia berputar, tapi tetaplah berpegang pada yang tak berubah. Karena jika hatimu sudah bersandar padanya, maka tidak ada lagi yang bisa mengguncangmu, sebab engkau telah menemukan sandaran yang sejati. Inilah makna hakiki dari perjalanan seorang salik bersandar sepenuhnya kepada Allah, bukan pada sebab duniawi. Karena hanya dengan demikian, ia akan sampai kepada kebebasan batin, ketenangan sejati, dan makrifat yang murni. Ketika hati mulai belajar bersandar hanya kepada Allah, maka seluruh kehidupan berubah arah. Segala sesuatu yang dulu tampak penting mulai memudar nilainya, karena di dalam dada mulai tumbuh kesadaran bahwa tidak ada yang lebih nyata selain Dia. Dunia yang dulu menakutkan kini menjadi lembut, karena salik menyadari bahwa setiap kejadian hanyalah ujian kasih dari Sang Pemilik hati. Namun, untuk sampai pada keyakinan yang teguh ini, perjalanan seorang salik tidak mudah. Hatinya akan berkali-kali diuji. Allah akan menyingkap tabir satu persatu agar ia tahu sejauh mana hatinya telah benar-benar lepas dari sandaran duniawi. Ada kalanya Allah menutup sebab-sebab dunia agar seorang salik memalingkan wajahnya hanya kepadanya. Dan di saat itulah, seluruh latihan jiwa dimulai. Setiap kesempitan, setiap penantian, setiap kegagalan adalah madrasah batin. Di sanalah seorang salik belajar untuk tidak panik saat sebab tampak hilang. Ia akan belajar menunggu dengan tenang, sebab ia tahu bahwa yang ia tunggu bukan sebab, melainkan izin Allah agar sebab itu bekerja. Ia akan belajar menerima dengan lapang ketika segala yang ia rencanakan runtuh, karena ia sadar mungkin Allah ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih suci. Hati yang bersandar kepada Allah tidak bisa dibangun dengan kata-kata, tetapi dengan rasa yang ditempa oleh waktu dan ujian. Karena hanya melalui kehilangan, seseorang akan mengerti bahwa dunia tidak bisa dipegang. Dan hanya melalui kekecewaan, seseorang akan sadar bahwa tidak ada yang bisa diandalkan selain Allah. Ketika Allah ingin mengajarkan ketergantungan sejati, Dia akan membuat segala sesuatu yang biasa menjadi tidak biasa. Rezeki yang dulu lancar tiba-tiba tersendat. Orang-orang yang dulu membantu tiba-tiba menjauh. Usaha yang dulu mudah kini terasa berat. Dalam pandangan dunia, itu tampak seperti kesialan. Tapi bagi seorang salik, itu adalah panggilan lembut, kembalilah kepadaku, jangan bersandar pada selain aku. Hanya dengan cara itu Allah membersihkan hati dari bergantung pada sebab. Sebab hati manusia terlalu mudah melekat pada hal-hal yang tampak. Ia melihat uang sebagai penguat, padahal Allah lah yang menguatkan. Ia melihat manusia sebagai penolong, padahal Allah lah yang menggerakkan manusia untuk menolong. Ia melihat kesuksesan sebagai hasil kerja keras, padahal kerja keras itu pun terjadi karena Allah memberi kemampuan. Maka setiap kali seorang salik mulai menuhankan sebab, Allah akan memutuskan sebab itu agar matanya terbuka. Inilah rahasia kasih sayang Allah yang halus. Kadang, kasih itu tidak datang dalam bentuk pemberian, tetapi dalam bentuk penarikan. Karena dengan menarik sebab, Allah ingin menumbuhkan makna.
Dengan menutup jalan dunia, Allah ingin membukakan pintu langit. Bila seorang salik sudah menyadari hal ini, maka ia tidak lagi marah atau kecewa ketika sebab-sebab duniawi tidak berpihak padanya. Ia tahu bahwa setiap tertundanya keinginan adalah tanda bahwa Allah sedang menatanya dengan cara yang lebih baik. Ia tidak memaksa waktu untuk berjalan sesuai kehendaknya, karena ia yakin bahwa waktu pun tunduk di bawah kehendak Allah. Hati yang bersandar pada Allah memiliki tanda-tanda yang halus. Ia tidak terguncang oleh pujian atau celaan. Ia tidak bangga ketika berhasil, dan tidak putus asa ketika gagal. Sebab ia tahu, pujian dan celaan hanyalah gema dari dunia yang fana. Yang lebih penting adalah pandangan Allah terhadap dirinya. Ia tidak memikirkan bagaimana orang menilai perbuatannya, tapi bagaimana Allah melihat hatinya. Inilah yang disebut dengan keikhlasan dalam tawakal, bukan sekadar menyerahkan hasil kepada Allah, tapi juga membersihkan hati dari ketergantungan pada pandangan makhluk. Salik yang bersandar pada Allah tidak lagi terikat pada keberhasilan duniawi. Ia bekerja bukan untuk dunia, tapi untuk menunaikan amanah. Ia mencintai bukan untuk memiliki, tapi untuk beribadah. Ia berdoa bukan untuk meminta dunia, tapi untuk mendekatkan diri. Karena baginya, semua bentuk kehidupan hanyalah wadah untuk mengenal Allah lebih dalam. Namun, latihan ini tidak bisa sekali jadi. Ada tahap-tahap yang harus dilewati oleh seorang salik. Tahap pertama adalah menyadari bahwa semua sebab berasal dari Allah. Pada tahap ini, ia masih menggunakan sebab-sebab dunia, tapi hatinya mulai menyadari bahwa semua sebab tidak berdiri sendiri. Ia mulai berdoa sebelum berbuat, dan bersyukur setelah berhasil. Ia mulai melihat bahwa rezeki bukan hanya hasil kerja keras, tapi juga buah dari kasih sayang Allah yang melimpah. Tahap kedua adalah mengurangi kebergantungan hati pada sebab. Di tahap ini, seorang salik mulai berlatih untuk tidak terlalu cemas bila sebab itu hilang. Ia belajar untuk tetap tenang ketika tidak ada pertolongan manusia, karena ia yakin Allah cukup. Ia belajar menahan diri untuk tidak berlebihan dalam mengatur hasil, karena ia tahu bahwa tugasnya hanyalah berbuat, bukan menentukan. Tahap ketiga adalah menyandarkan seluruh urusan kepada Allah sepenuhnya. Pada tahap ini, seorang salik hidup dengan kepasrahan yang total. Ia tetap berikhtiar, tapi jiwanya tidak diguncang oleh apapun. Ia berjalan di dunia seolah berada di taman yang luas, penuh warna, tapi tidak ada yang bisa menahannya. Ia menikmati kehidupan, tapi tidak diperbudak olehnya. Ia menggunakan sebab, tapi tidak menggantungkan hatinya pada sebab. Tahap terakhir adalah fana dalam kehendak Allah. Pada tahap ini, seorang salik tidak lagi memisahkan antara dirinya dan kehendak Tuhannya. Ia tidak lagi berkata, "Aku ingin ini atau itu," tetapi yang muncul dari hatinya hanyalah, "Ya Allah, apa yang Engkau kehendaki, itulah yang terbaik untukku." Ia tidak lagi menolak apapun, karena ia yakin setiap kejadian adalah bagian dari cinta Allah yang tidak salah alamat. Di tahap ini, dunia tidak lagi bisa menakutinya. Ia hidup di atas ketenangan yang dalam, seolah berlayar di lautan takdir dengan layar yang tenang. Setiap ombak ia pandang sebagai gerakan kasih. Setiap badai ia sambut dengan senyum kesadaran. Karena hatinya sudah tahu, bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin Allah, dan tidak ada izin Allah yang bukan untuk kebaikan dirinya. Ketika seorang salik telah mencapai kedalaman ini, maka seluruh kehidupannya menjadi ibadah tanpa batas. Tidurnya, makannya, perjalanannya, bahkan diamnya menjadi bentuk ketundukan. Karena ia tidak lagi hidup untuk dunia, tapi untuk Allah. Dunia hanya menjadi ladang tempat ia menanam amal, bukan tempat ia menggantungkan harapan. Namun, untuk mencapai kesadaran seperti ini, diperlukan mujahadah, perjuangan batin yang terus-menerus. Ia harus berjuang melawan keinginan ego yang ingin segera melihat hasil. Ia harus menundukkan hawa nafsu yang ingin mengatur segalanya sesuai kehendaknya. Ia harus belajar bersabar dalam penantian, sebab penantian adalah taman latihan bagi orang yang bersandar pada Allah. Setiap kali hatinya tergoda untuk bergantung pada sebab, ia harus segera menariknya kembali. Ia harus menegur dirinya, "Engkau tidak memiliki apa-apa. Semua yang terjadi adalah karena Dia." Ia harus melatih hatinya agar terbiasa tenang bahkan ketika sebab belum tampak. Sebab ketenangan hati adalah tanda bahwa ia sudah mulai percaya sepenuhnya kepada Tuhannya. Orang yang benar-benar bersandar pada Allah tidak menunggu keadaan sempurna untuk tenang. Ia tenang di tengah kekacauan, karena sumber ketenangannya bukan keadaan, tapi Allah. Ia bahagia bukan karena hidupnya mudah, tapi karena hatinya tidak lagi menolak takdir.
Ia menemukan kedamaian bukan di luar dirinya, tapi di dalam kesadaran bahwa Allah selalu bersama. Dan inilah hakikat dari segala zikir, doa, dan ibadah yang diajarkan kepada seorang salik. Semuanya bertujuan untuk menanamkan satu rasa, bahwa tidak ada daya kecuali karena Allah. Zikir bukan hanya ucapan di lidah, tapi latihan agar hati selalu mengingat kepada siapa ia harus bergantung. Doa bukan sekadar permintaan, tapi bentuk pengakuan bahwa manusia tidak memiliki kekuatan apapun tanpa pertolongan Allah. Semakin sering seorang salik mengingat Allah, semakin lembut hatinya. Semakin lembut hatinya, semakin mudah ia bersandar. Karena hati yang kasar tidak bisa bersandar, ia terlalu keras untuk pasrah. Tapi hati yang lembut, yang telah ditempa oleh sabar dan syukur, akan mudah berserah. Ia akan merasa ringan, seolah hidupnya hanya mengalir bersama kehendak yang tak pernah salah. Pada akhirnya, bersandar sepenuhnya kepada Allah bukan berarti berhenti berharap, melainkan memurnikan harapan. Ia bukan berhenti meminta, tapi berhenti memaksa. Ia bukan berhenti berusaha, tapi berhenti mengandalkan diri. Ia tetap hidup, bekerja, mencintai, tapi semuanya dalam kesadaran bahwa Allah lah yang mengatur segalanya. Bila seseorang sudah sampai pada tahap ini, maka seluruh dunia menjadi damai baginya. Ia tidak iri pada keberhasilan orang lain, karena tahu setiap orang punya takdirnya sendiri. Ia tidak sombong atas pencapaiannya, karena sadar bahwa semua hanyalah pinjaman dari Allah. Ia tidak menyesali masa lalu, karena percaya setiap luka pun membawa hikmah. Ia tidak takut pada masa depan, karena yakin bahwa Allah telah menulis segalanya dengan cinta. Disinilah titik puncak perjalanan seorang salik, tenang di bawah kehendak Allah, bahagia di dalam kepasrahan. Dunia boleh berputar, sebab boleh berganti, manusia boleh datang dan pergi, tapi hatinya tetap bersandar pada satu nama yang tak pernah berubah, Allah. Dan ketika hati telah bersandar sepenuhnya kepadanya, maka hidup menjadi ringan. Tidak ada lagi yang perlu dikejar, karena yang paling dicari sudah ditemukan. Tidak ada lagi yang perlu ditakuti, karena yang paling berkuasa telah menjadi tempat bergantung. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, karena setiap detik adalah bagian dari rencana yang sempurna. Maka inilah kebahagiaan seorang salik sejati, hidupnya tidak lagi diatur oleh sebab, tapi oleh keyakinan. Ia berjalan bukan karena dunia mendorongnya, tapi karena Allah menuntunnya. Ia tidak lagi bertanya, apa yang akan aku dapat, tapi, apa yang Allah kehendaki dariku. Dan dengan itu, setiap langkahnya menjadi doa yang hidup, setiap nafasnya menjadi ibadah yang tersembunyi. Karena bersandar sepenuhnya kepada Allah berarti memindahkan seluruh pusat kehidupan dari luar ke dalam, dari dunia menuju hati, dari sebab menuju pencipta sebab. Dan ketika hati telah sampai pada titik itu, maka seluruh dunia tidak lagi menggoda, karena hatinya sudah pulang kepada sumber yang abadi. Ketika hati seorang salik mulai melepaskan satu demi satu sandarannya, ia akan merasakan keheningan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Pada awalnya, keheningan itu terasa menakutkan. Seolah semua pegangan dunia tiba-tiba lenyap, semua tempat berlindung runtuh, dan ia berdiri sendirian di tengah keheningan tak berujung. Tapi justru di sanalah, Allah mulai memperkenalkan dirinya secara lebih halus. Bukan melalui suara, bukan melalui bentuk, melainkan melalui rasa hadir yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ketika seorang salik kehilangan semua yang dulu ia andalkan, ia akan mulai memahami bahwa selama ini yang ia pegang bukan kekuatan sejati, melainkan bayangan semu dari rasa aman. Dunia menipu dengan rupa dan suara, tapi tidak memberi ketenangan. Sedangkan Allah berdiam dalam diam, namun memberi ketenteraman. Maka perlahan-lahan, hati yang sebelumnya gelisah mulai menemukan tempat bersandar yang sesungguhnya, bukan di luar dirinya, tapi di dalam jiwanya yang terhubung dengannya. Latihan hati seorang salik bukanlah berhenti dari sebab, melainkan mengosongkan hatinya dari ketergantungan pada sebab itu. Ia masih hidup di dunia, masih bekerja, masih berbicara dengan manusia, masih mencintai, masih berusaha, tetapi hatinya tidak lagi menuhankan semua itu. Ia melakukannya sebagai bagian dari pengabdian, bukan keterikatan. Ia menjalani sebab sebagai bentuk ketaatan, bukan sebagai sandaran. Setiap kali ia berhasil, ia menundukkan kepala, sebab ia tahu bukan dirinya yang membuatnya berhasil. Setiap kali ia gagal, ia tidak marah, sebab ia tahu bukan sebab yang menentukan hasil. Ia hidup di antara dua kesadaran, bahwa dunia ini bergerak, namun yang menggerakkan hanyalah Allah. Ia menjadi seperti daun yang mengikuti arah angin,
Tapi bukan karena lemah, melainkan karena ia telah pasrah pada sang peniup angin itu sendiri. Salik yang sejati tidak lagi melihat dunia dalam bentuk benda, tapi dalam bentuk pesan. Segala sesuatu yang terjadi padanya ia pandang sebagai isyarat dari Allah. Ketika pintu tertutup, itu tanda agar ia berbelok. Ketika sesuatu hilang, itu tanda agar ia kembali. Ketika sesuatu datang, itu tanda agar ia bersyukur. Ia membaca dunia bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Dan dari pembacaan itu, tumbuhlah keyakinan yang lembut namun kokoh, bahwa tidak ada satupun yang terjadi kecuali karena kasih sayang Allah yang sedang membimbingnya menuju pengenalan. Namun, untuk mencapai kesadaran itu, hati seorang salik harus melewati banyak lapisan ujian. Kadang Allah menggoyahkan tempat bergantungnya satu persatu, agar ia sadar bahwa semua sandaran selainnya tidak layak dipercaya. Ia mungkin kehilangan harta, kehilangan jabatan, bahkan kehilangan kasih dari orang-orang yang ia sayangi. Semua itu bukan hukuman, tapi pelajaran yang halus. Sebab tidak ada jalan menuju kebergantungan sejati kepada Allah tanpa terlebih dahulu kehilangan semua yang dijadikan sandaran palsu. Ketika seorang salik diuji dengan kehilangan, hatinya akan menjerit. Tapi seiring waktu, ketika ia mulai melihat pola dari setiap kehilangan itu, ia akan mengerti bahwa Allah tidak sedang menghukumnya, Allah sedang membersihkan tempat dalam hatinya agar bisa diisi oleh dirinya sendiri. Sebab hati yang penuh dengan cinta pada dunia tidak akan mampu menampung cahaya ilahi. Maka setiap ujian, setiap perpisahan, setiap kehancuran, sejatinya adalah pembersihan. Dalam proses itu, seorang salik akan sering merasakan ketidakpastian. Ia tak tahu lagi harus berharap pada siapa, tak tahu harus meminta kepada siapa, karena dunia tampak menutup diri. Tapi justru saat itulah ia sedang diajak untuk menyadari keberadaan Allah yang tak pernah menutup diri. Saat manusia menolakmu, Allah sedang memelukmu dengan cara yang tak terlihat. Saat dunia menutup pintu, Allah sedang membukakan jendela dari arah yang tak terduga. Ketika hati sudah mulai mengerti bahasa ini, maka segala sesuatu yang terjadi menjadi menenangkan. Bahkan penderitaan pun terasa lembut, karena ia tahu ada maksud baik di baliknya. Ia tidak lagi memandang hidup sebagai serangkaian kejadian yang acak, tapi sebagai tulisan rahasia yang disusun oleh tangan cinta. Dalam perjalanan ini, ada saat-saat di mana seorang salik merasa sangat lemah. Ia berdoa, tapi seolah tidak dikabulkan. Ia berusaha, tapi hasilnya selalu berlawanan. Ia menangis dalam diam, merasa Allah jauh dan dunia pun tak berpihak. Namun, bila ia bertahan dan tidak melepaskan keyakinannya, maka disitulah Allah sedang mengajarkan makna tawakal. Yang sejati, tawakal yang bukan karena berharap dikabulkan, tapi karena percaya bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik menurut Allah. Ketika hati sudah sampai pada tingkat itu, doa seorang salik berubah. Ia tidak lagi memohon sesuatu yang spesifik, tapi memohon agar Allah memilihkan yang terbaik baginya. Ia tidak lagi berkata, "Ya Allah, beri aku ini," tapi ia berkata, "Ya Allah, jadikan aku ridha dengan apapun yang Engkau beri." Ia tidak lagi menuntut, tapi menerima. Dan di saat itulah, ia merasakan kebahagiaan yang tak tergantung pada keadaan. Hati yang ridha adalah hati yang telah menemukan sandaran sejati. Tidak ada badai yang bisa mengguncangnya, sebab ia tahu badai pun bergerak di bawah perintah Allah. Tidak ada ketakutan yang bisa menenggelamkannya, sebab ia tahu semua ketakutan itu hanyalah bayangan di bawah cahaya takdir yang sempurna. Latihan untuk mencapai keadaan ini bukanlah dengan memaksa diri agar tidak merasa, melainkan dengan menyadari siapa yang mengatur perasaan itu. Seorang salik tidak melawan kesedihan, tapi ia menyerahkannya kepada Allah. Ia tidak menolak kebahagiaan, tapi ia tidak melekat padanya. Ia berjalan di antara dua tepi sungai kehidupan, menjaga keseimbangan agar tidak tenggelam oleh cinta dunia atau terhempas oleh kecewa. Kadang ia akan jatuh, kadang ia akan tergoda kembali untuk bersandar pada sebab. Kadang ia akan lupa, tapi setiap kali ia sadar, ia kembali lagi, dan setiap kali ia kembali, Allah menyambutnya dengan kelembutan yang sama seperti sebelumnya. Karena bagi Allah, setiap langkah kecil menujunya adalah berharga. Seorang salik belajar bahwa perjalanan spiritual bukanlah tentang seberapa jauh ia berjalan, tapi seberapa sering ia kembali kepada Allah ketika lupa. Dan setiap kali ia kembali, Allah menambah cahaya di hatinya, sehingga lama-kelamaan ia mulai mampu melihat dunia bukan sebagai penghalang, tapi sebagai cermin yang memantulkan cahayanya. Dalam keadaan demikian, dunia tidak lagi menakutkan. Dunia tetap menjadi tempat bekerja,
tempat mencinta, tempat berbuat, tapi tidak lagi menjadi tempat bersandar. Dunia menjadi ladang ibadah, bukan tempat bergantung. Ia menjalani kehidupan dengan ringan, sebab hatinya tidak lagi terikat pada hasil. Ia hanya fokus pada kehadiran Allah dalam setiap langkah. Bila ia kaya, ia berkata, ini titipan. Bila ia miskin, ia berkata, ini ujian. Bila ia sehat, ia bersyukur. Bila ia sakit, ia berserah. Tidak ada lagi perbedaan besar antara senang dan sedih, antara memiliki dan kehilangan, karena semuanya ia pandang sebagai bagian dari satu jalan, jalan menuju Allah. Inilah rahasia besar para kekasih Allah, mereka hidup di tengah dunia, tapi hati mereka tidak di dalam dunia. Mereka makan, tidur, bekerja, tertawa seperti manusia biasa, tapi dalam hati mereka hanya ada satu yang mereka percayai, satu yang mereka tuju, satu yang mereka cintai. Mereka bisa tampak sibuk, tapi di dalam diri mereka ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah, maka mereka tidak meminta pada makhluk. Mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah, maka mereka tidak mengemis cinta manusia. Mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menahan kecuali Allah, maka mereka tidak takut pada kehilangan. Sampai akhirnya, seorang salik yang terus berlatih akan sampai pada keadaan di mana setiap sebab duniawi hanya menjadi sarana untuk mengenal Allah lebih dalam. Ia tidak lagi melihat sebab sebagai penghalang, melainkan sebagai tanda. Sebab dunia bukan lagi penjara, tapi madrasah bagi hati. Setiap peristiwa mengajarkannya makna baru tentang kebergantungan kepada Allah. Dan ketika ia mencapai tahap itu, semua hal yang dulu ia takutkan berubah menjadi pelajaran yang ia syukuri. Ia tidak lagi menolak penderitaan, karena ia tahu penderitaan adalah cermin untuk melihat dirinya sendiri. Ia tidak lagi menolak kehilangan, karena kehilangan mengajarinya makna kepemilikan yang sejati. Ia tidak lagi menolak keterlambatan, karena keterlambatan mengajarinya bahwa waktu manusia tidak sama dengan waktu Allah. Pada akhirnya, seorang salik memahami bahwa semua perjalanan ini hanyalah untuk membawa hatinya ke satu titik kesadaran bahwa tidak ada sandaran selain Allah. Semua sebab hanyalah bayangan, semua kejadian hanyalah percikan dari kehendaknya. Dunia yang dulu menakutkan kini menjadi tempat yang lembut, karena ia tahu siapa yang menulis skenarionya. Dan ketika hati benar-benar bersandar hanya kepada Allah, maka segala yang lain menjadi ringan. Ia tidak lagi memaksa apapun terjadi, sebab ia tahu yang terbaik pasti terjadi sesuai waktu yang ditentukan. Ia tidak lagi kecewa, sebab ia tahu setiap tidak dari Allah selalu mengandung yang lebih besar dalam bentuk lain. Ia tidak lagi khawatir, sebab ia tahu bahwa selama Allah bersamanya, tidak ada apapun yang bisa merugikannya. Disitulah seorang salik menemukan makna kebahagiaan sejati. Bukan kebahagiaan karena mendapat apa yang diinginkan, tapi karena akhirnya bisa percaya penuh kepada Allah tanpa syarat. Ia tidak lagi takut pada masa depan, karena ia tahu masa depan adalah milik Allah. Ia tidak lagi menyesali masa lalu, karena ia tahu masa lalu adalah pelajaran dari Allah. Ia hidup di saat ini, di hadapannya, dengan hati yang tunduk, tenang, dan yakin. Inilah puncak perjalanan spiritual seorang salik, bukan ketika ia mampu berjalan di atas air, bukan ketika ia mencapai makam yang tinggi, tapi ketika ia mampu menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Allah dengan ridha dan cinta. Setelah itu, hidupnya menjadi doa yang berjalan. Setiap nafasnya menjadi zikir, setiap geraknya menjadi ibadah, dan setiap diamnya menjadi tanda kehadiran Allah di dalam hatinya. Dunia tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan, karena ia tahu, selama ia bersandar pada Allah, tidak ada satupun yang bisa menjatuhkannya. Maka berhentilah bersandar pada sebab, wahai penempuh jalan. Sebab dunia hanyalah tirai, dan tirai akan selalu berubah. Tapi Allah, tempat segala sandaran itu, tidak pernah berubah. Ia selalu ada, selalu dekat, dan selalu menunggu hatimu untuk kembali bersandar kepadanya, sepenuhnya, setulusnya, seutuhnya.